warga sudah mulai menggunakan hak pilihnya, Pak Putu dan Mas Dadan. Ya kalau kita melihat 3 bulan sebelumnya, jadi memang yang paling ramai diperbincangkan tuh apa sih kalau misalnya tadi selain soal netralitas, selain soal kerawanan, nah itu apa sebenarnya yang warga itu, apalagi ini pemilihan terbesar ya dalam sejarah, melibatkan banyak sekali stakeholder yang ada di situ. Apa yang paling dibahas di media sosial? Baik, memang ini perlu kita tadi ya, saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Putu. Ini perlu kita apresiasi terhadap aspek kondusivitas. Jadi tidak hanya di lapangan sebenarnya, tapi dalam artian di sosial media dalam konteks percakapan di warganet. Jadi ada beberapa hal-hal menurut saya kenapa menjadi faktor kondusivitas juga di perbincangan sosial media itu, setidaknya isu SARA pertama itu tidak begitu banyak berkembang, Mas Iqbal. Jadi kalaupun ada itu hanya percikan kecil yang tapi tidak impact-nya tidak begitu besar. Begitupun juga dengan aspek black campaign. Ada, kalau bicara tentang ada pastinya, apalagi di skup-skup di daerah, di tingkat kota kabupaten dan sebagainya. Tapi itu juga sama, tidak banyak begitu signifikan terhadap percakapannya ataupun juga intensitasnya. Sehingga ini juga saya kira menjadi bagian dari faktor bahwa kedewasaan para audiens ya, pengguna sosial media juga mereka sudah jauh lebih teredukasi mengenai peran-peran bahwa informasi-informasi isu SARA itu tidak bisa mudah kemakan lagi, lalu juga isu-isu black campaign tidak mudah kemakan lagi, sehingga ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kondusivitas dalam artian juga diimplementasi di lapangan. Biasanya kan 2 faktor isu ini yang sangat besar impact-nya terhadap polarisasi, Mas Iqbal. Nah, itu yang mungkin menjadi highlight selama 3 bulan ke depan dan ini patut kita apresiasi. Jadi baik itu para kedewasaan masyarakat Indonesia nih dalam konteks bersosial media dan juga dalam menyampaikan opininya terhadap selama proses kampanye kemarin, dan begitupun juga ya dalam konteks aparatur negara dan juga para penyelenggara dalam konteks di memonitor ya ataupun juga melakukan fungsi-fungsi mitigasi terhadap perkembangan isu itu supaya tidak terjadi. Meskipun ada beberapa kontroversi soal netralitas dari para pejabat negara ya, tapi sejauh ini termasuk kondusif. Pak Putu, apakah ini pertanda baik kedewasaan dari para warga yang menggunakan hak pilih mereka kalau kita melihat tadi tidak berkurang sekali angka black campaign, angka SARA yang dimainkan di sosial media? Sepakat. Saya menangkapnya publik sekarang lebih fokus kepada aspek programatik. Jadi percakapan, diskusi, debat maupun campaign yang ada di lapangan lebih ke programatik. Ketika calon juga sadar soal itu, karena dia kan harus merebut simpati masyarakat seluas-luasnya. Sehingga misalnya ketika isu soal kesehatan gratis, sekolah gratis, kemudian bantuan untuk masyarakat dalam bentuk di beberapa tempat, misalnya dana talangan kalau dia mau kerja di luar negeri segala macam. Itu yang ternyata lebih menjadi fokus dari calon, sehingga calon yang lain juga mau menyerang calon dengan isu-isu yang sangat personal seperti tadi SARA ataupun black campaign, itu relatif kurang mendapat tempat. Ya, karena masyarakat juga sedang mencoba untuk membuat komparasi. Ini kalau saya milih si A, si B, si C, ini di mana sih bedanya? Nah, saya lihat diskusinya yang lebih dalam justru ke soal-soal semacam itu. Soalnya ada 1-2 blunder ya. Betul, misalnya hari ini. Kalau saya kebetulan dari Bali mengamati ya, kalau di Bali kan isu seksinya itu kan kemacetan yang mulai kayak Jakarta, sampah yang mulai berjibun itu kan. Kembalikan Bali kami. Gitu. Ya, misalnya ini yang kemudian membuat kalau misalnya ketika bicara di Bali diskusinya lebih kepada persoalan-persoalan konkret bagaimana kandidat calon gubernur bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dasar itu sehingga Bali nggak ditinggal sama wisatawan di masa depan. Programatik artinya visi, misi dan juga program ternyata lebih menjadi perhatian dari warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Ada kaitannya nggak Mas Dadan dengan debat, berlangsungnya debat? Karena kan kebetulan Metro TV juga mendapat kepercayaan menayangkan paling banyak debat pilkada. Apakah itu ada hubungannya dan apakah ramai perbincangan soal debat itu? Nah, ini menarik tentang korelasi antara peran sosial media di dalam korelasi di selama masa kampanye kemarin. Sebenarnya ada 2 point of view. Yang pertama memang dalam konteks yang sudut pandang yang mungkin ini bisa jadi impact negatif kepada si kandidat, karena dalam proses debat itu biasanya selalu ada kadang beberapa kesempatan itu blunder-blunder. Baik dari pernyataan yang biasanya itu nanti kalau sekarang tuh warganet cukup unik ya. Ada mungkin Mas Iqbal tahu ada pilkada core. Dengan banyak merecap kompilasi-kompilasi blunder dari para kandidat-kandidat selama debat. Jadi apapun yang menjadi satu hal blunder, walaupun itu kecil, itu potensi untuk viralnya itu sangat tinggi. Bahkan mungkin tingkat kabupaten pun itu kadang kandidatnya dapat sorotan nasional gara-gara blunder terhadap hal-hal kecil itu, baik dalam konteks pernyataan dan sebagainya. Tapi kalau bicara dari sudut pandang yang positifnya, ini memang menariknya bahwa kesadaran dari para kandidat untuk bisa melakukan persaingan
perception campaign. Istilahnya perception campaign di sosial media ini menjadi menarik. Jadi bahwa mau karakteristik ataupun latar belakang kandidat itu dari latar belakang usia ataupun juga generasi, setidaknya kesadaran mereka untuk bisa membangun perception campaign di sosial media itu sudah sangat tinggi, baik yang positif maupun juga yang negatif. Sehingga kalau diperhatikan Mas Iqbal dalam korelasi di debat, misalkan ada kanal YouTube di Metro saja, itu sudah dipastikan bahwa percakapan selama debat pasti akan banyak sekali berbagai macam pola rekayasa persepsi ataupun social media engineering yang dibangun oleh masing-masing simpatisan ataupun relawan kandidat. Para Nah, itu buzzer tadi juga yang disebut oleh Pak Putu ya. Simpelnya gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, Mas Iqbal. Jangan sampai nasi menjadi bubur. Apa ya waktu itu? Beras, diolah menjadi nasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Indonesia Memilih 2024.